Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bu Nur akan menyampaikan materi tentang prisma dan limas. Yang pertama kita akan bahas tentang prisma dahulu. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen atau sama dan sebangun dan saling sejajar serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk sejajar. Nah, ini adalah contoh bangun-bangun berbentuk prisma. Nah, ini adalah prisma segi 4. Ini prisma segitiga, ini prisma segi 5, ini prisma segi 4. Kenapa kok namanya berbeda-beda? Jadi namanya itu tergantung dari alasnya. Nah, alas prisma itu tidak selalu posisinya di bawah. Kebetulan gambar ini posisinya di bawah semua. Jadi yang menjadi alas prisma adalah dua sisi yang berhadapan, yang besarnya sama, posisinya sama, ukurannya sama. Nah, kalau ini depan belakang sama ya, kanan kiri sama, atas bawah sama. Jadi ini bagian mana aja bisa jadi alas. Nah, kalau ini yang samping kiri dan kanan itu ukurannya sama, tapi dia posisinya nggak sama. Nah, ini serong ke kanan, ini serong ke kiri. Yang belakang nggak ada depannya. Nah, yang sama adalah atas bawah. Berarti yang jadi alas adalah yang bagian atas bawah, maka disebut prisma segitiga karena yang sama ini tadi berbentuk segitiga. Nah, ini bagian sampingnya kan nggak sama. Yang sama adalah atas bawah, maka yang jadi alas adalah atas bawah. Berarti di sini karena bentuknya segi 5, jadilah namanya adalah prisma segi 5. Sebagai contoh, lihat soal nomor 4 ini. Tuliskan nama-nama bangun ruang berikut. Nah, kalau yang A sama C ini limas, nanti kita bahas nanti. Nah, yang B sama D ini prisma. Nah, prisma apa? Kita lihat. Ini bagian kanan tidak berhadapan dengan bagian kiri, posisinya nggak sama. Berarti yang jadi alas bukan ini. Yang jadi alas yang mana? Nah, yang depan dan belakang kan bentuknya sama, posisinya sama, ukurannya sama. Maka dia disebut prisma segitiga. Nah, ini atas dan bawah nggak sama karena yang atas miring, yang bawah mendatar. Kanan kiri nggak sama karena ukurannya nggak sama. Nah, yang sama adalah depan belakang. Depan belakang ini berbentuk trapesium, maka dia disebut prisma trapesium. Selanjutnya, Bu Nur akan membahas tentang unsur-unsur prisma. Ya, coba perhatikan yang prisma segi 4, segitiga, dan segi 5. Kita mau menghitung rusuknya. Untuk prisma segi 4, rusuk itu garis-garisnya nih ya. Berarti rusuknya ada 12. Prisma segitiga rusuknya ada 9. Prisma segi 5 rusuknya ada 15. Nah, dari sini bisa kita resum agar dia menjadi sebuah rumus. Berarti rumusnya apa? Nah, ini tadi kan namanya prisma segi 4. Ininya 12, berarti 4 kali 3. Segi 3, berarti 3 kali 3. Segi 5, 5 kali 3. Maka rumusnya rusuk adalah 3N. N ini seginya. Jadi kalau segi 3 berarti 3 kali 3 jadilah 9. Kalau segi 5 berarti 3 kali 5 jadilah 15. Kemudian sisi. Prisma segi 4. Sisinya ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ada 6. Segitiga sisinya ada 5. Segi 5 sisinya ada 7. Nah,
Apakah rumusnya? Rumusnya sisi adalah N plus 2. Segi 4 berarti 4 tambah 2, 6. Segi 3 berarti 3 tambah 2, 5. Segi 5 berarti 5 tambah 2, 7. Sekarang titik sudut. Segi 4 punya 8 titik sudut, segi 3 6, segi 5 10. Berarti rumusnya adalah 2N. Kalau segi 4 2 kali 4 8. Segi 3 2 kali 3 6. Segi 5 berarti 2 kali 5 10. Seperti itu. Berikutnya, sebuah prisma memiliki rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Dan prisma mempunyai rumus volume yaitu luas alas kali tinggi prisma. Nah, ini kalian membutuhkan rumus-rumus luas dan keliling bangun datar yang sudah Bu Nur sampaikan sebelumnya. Setelah ini kita akan membahas contoh soalnya. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 9, 12, 15. Tinggi prisma 10 cm. Hitunglah luas permukaannya. Nah, tanpa gambar pun kita bisa menganalisa ya. Jadi kalau tentang limas kita butuh menggambar alasnya saja. Karena alasnya segitiga siku-siku, kita gambar segitiga siku-siku. Kemudian panjang sisinya 9, 12, 15. Diingat-ingat yang paling panjang disebut sisi miring. Nah, sisanya alas dan tinggi. Ya. Tinggi prisma 10. Nah, karena gambar ini angkanya sudah lengkap, karena gambar ini angkanya sudah lengkap, maka kita bisa langsung masuk ke rumus luas permukaan. Maka rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, luas alas, alasnya adalah segitiga. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 9 kali 12. Maka jadilah 54. Keliling alas keliling alas semua sisi dijumlahkan berarti 9 tambah 12 tambah 15 berarti 36. Nah, baru kita masukkan ke sini. Berarti 2 kali 5 4 ditambah 36 kali tinggi prismanya 10. Jadi ini 108 ditambah 360. Berarti 468 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, sekarang soalnya dalam bentuk gambar. Nah, kalau dalam bentuk gambar, kalian harus bisa menentukan ini alasnya berbentuk apa ya. Nah, alas itu tadi yang bentuknya sama, ukurannya sama, posisinya sama. Maka di sini yang bentuknya sama, posisinya sama adalah yang depan dan yang belakang. Maka dia berbentuk trapesium. Berarti alasnya trapesium. Kita gambar di sini. Trapesium. Kemudian ukurannya kita masukkan. Ya. Ini atasnya 14, bawahnya 26. Terus ini 15. Nah,
30 itu ini ya. 30 ini kan di luar alas ini ya. Maka ini disebut tinggi prisma. Berarti TP-nya adalah 30. Nah, anak-anak, ini kan ada unsur yang belum lengkap, yaitu tinggi. Maka kalau ada yang belum lengkap, kita harus nyari dulu. Nah, kalau trapesium mau mencari tinggi, berarti kita kasih garis bantu. Nah, ini 14, maka sini 14. Maka sisanya 26 kurangi 14, berarti di sini 12. Nah, berapakah tingginya? Kita bisa cari pakai triple. Masih ingat materi triple? Triple Pythagoras untuk mencari salah satu sisi segitiga siku-siku. Pasangannya apa aja? 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. 9, 40, 41. 20, 21, 29. Nah, ini harus hafal. Nah, sekarang ini segitiga siku-sikunya adalah 12, 15. Cari di sini. Kan nggak ada. Kalau nggak ada disederhanakan. Bagi 3. 4, 5. Pasangannya 3. 3 kali 3, 9. Maka ketemulah tingginya 9. Baru kita bisa masuk ke luas permukaan. 2 kali luas alas plus keliling alas kali tinggi prisma. Luas alasnya dulu dihitung. Trapesium setengah kali atas plus bawah kali tinggi. Berarti setengah kali 14 tambah 26, tingginya 9. Setengah kali 40 kali 9. Berarti 180. Maka ini 2 kali 180. Sekarang keliling alas. Keliling alas semua sisi dijumlahkan. 9 tambah 26 tambah 15 tambah 14. Berarti berapa ini? Ini 35, 50, 64. Jadi 64, tinggi prismanya tadi 30. 360 ditambah 4 kali 3, 12. Ini 18, 19. Tambah 0. Berarti 0, 8, 12, ini 2. 2280 cm persegi. Seperti itu. Jadi apapun yang menjadi alasnya tetap harus digambar dulu. Masukkan angkanya. Baru jika ada angka yang belum diketahui, maka kamu harus mencari tahu dahulu. Baru bisa masuk ke luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume. Perhatikan soal nomor 3. Ada gambar prisma. Ini prisma apa? Ini adalah prisma trapesium karena sisinya yang sama adalah trapesium. Prisma trapesium. Nah, volume itu rumusnya luas alas kali tinggi prisma. Nah, kita cari dulu luas alasnya. Luas trapesium adalah setengah kali atas plus bawah kali tinggi. Atasnya trapesium ini ya 9. Bawahnya 21. Trapesium tingginya nggak diketahui nih, taunya miringnya tok. Maka kita gambar dulu, kita cari tahu dulu. Berarti ini 9, 21, miringnya tadi 10. Ini sama kaki. Maka garis bantunya 2. Ini atas bawah sama. Berarti 21 kurangi 9 itu 12. Dibagi 2, berarti 6. Nah, kita cari triplenya. 10, 6 dibagi 2,
5, 3, pasangannya 4. 4 kali 2 berarti 8. Nah, tingginya ketemu 8. Maka setengah kali 30 kali 8. 120. Nah, kita masukkan. Berarti ini 120 dikali tinggi prisma berarti yang di luar alas. Jadi 32. 12 kali 32, 4, 2, 6, 3. 3840. Seperti ini ya, maka volumenya adalah 3840. Nah, untuk prisma kurang lebih seperti itu. Silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut.